Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bincang Keuangan bersama saya Agus Fernandis, dan pada program ini kita akan bicara soal keuangan daerah. Dan pada kesempatan hari ini kita sudah kedatangan Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, ada Bang Harisman. Selamat datang Bang Harisman. Apa kabar sih? Iya. Bang Harisman, kita hari ini mau bicara soal Sigolabang. Iya. Ini menarik nih, akronimnya aja udah menarik, Sigolabang, sekali paku gitu. Nah, bisa dijelasin sedikit Bang, Sigolabang itu definisinya apa sih Sigolabang itu Bang? Oke, baik. Sigolabang adalah aplikasi dalam pengelolaan barang milik daerah yang kami kembangkan sejak tahun 2017. Diawali dari proyek perubahan tim 3 kami yang kemudian kami kembangkan menjadi aplikasi yang hari ini sudah sangat mapan dalam pengelolaan barang. Apa itu Sigolabang? Itu adalah mengagregasi beberapa aplikasi dalam pengelolaan keuangan sehingga penyajian laporan barang itu terintegrasi dari awal sampai akhir. Mungkin kami contohkan seperti ini, ketika ada proses pengadaan barang di Pemko Banda Aceh yang melalui proses administrasi pengadaan barang jasa, itu langsung terintegrasi informasinya ke aplikasi Sigolabang yang dengan mudah si pengurus barang dan pejabat pengelolaan barang di SKPD untuk menarik informasi tanpa harus input dari awal. Nah, ide awal dari aplikasi Sigolabang ini sendiri, kan seperti yang kita tahu, inventarisir aset daerah itu sudah dilakukan jauh-jauh hari, dari zaman dulu udah ada itu Bang. Nah, ide awal menjadikan inventarisir ini masuk ke dalam aplikasi itu dari mana Bang? Ya, nah itu dia, sejak 2009 ketika terbentuknya DPKAD di awal, kami mencari format, terus-menerus mencari format agar adanya pola dalam proses pengelolaan barang ini secara tertata dengan baik. Dari format-format yang kami kembangkan bersama itu kami coba rumuskan menjadi aplikasi. Itulah sehingga hari ini menjadi Sigolabang namanya, yang sudah terintegrasi. Artinya selama ini kami dengan pola manual itu coba kami bahasakan dengan menu aplikasi sehingga yang selama ini sudah berjalan dengan baik bisa lebih baik lagi dengan adanya aplikasi. Oke. Nah, berarti sekarang semua aset dan yang dimiliki sama Kota Banda Aceh itu ada di aplikasi Sigolabang, dan itu bisa diakses oleh semua orang gitu Bang? Iya, itu juga yang kelebihan dari Sigolabang, beda dengan aplikasi lainnya dalam pengelolaan barang di pemda-pemda lain. Sigolabang hari ini telah kami kembangkan lebih luas lagi, yaitu dengan menyajikan informasi eksternalnya. Jadi tidak hanya fungsinya untuk internal SKPD, tapi juga bisa diakses oleh eksternal, dalam hal ini masyarakat atau LSM atau akademisi dalam proses untuk mengevaluasi aset di pemerintah daerah. Kami hari ini memiliki tanah, bangunan, kendaraan yang itu sudah terklasifikasi dalam informasi kami yang kami susun dalam bentuk informasi grafis di Sigolabang. Berarti bukan cuma barang tapi juga bangunan, kendaraan, dan semua jenis aset. Wow. Penerapannya sendiri Bang, apakah selama ini dampak terhadap kinerja pemerintahan Kota Banda Aceh sendiri dari Sigolabang ini seperti apa Bang? Maksudnya apakah itu membantu atau justru mungkin tambah bikin ribet gitu? Nah, dengan Sigolabang hari ini sudah terintegrasi, semua orang terlibat dan memang itu kami ciptakan berjenjang. Sehingga semua pelaku yang ada dalam pengelolaan barang milik daerah di Kota Banda Aceh itu terlibat dari awal sampai akhir. Sehingga itu memudahkan kami dalam melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi barang di semua lini di pemerintah daerah. Jadi dengan Sigolabang lebih baik akhirnya. Manfaatnya Sigolabang sendiri Bang, itu kan kalau buat internal udah pasti nih ya, supaya kita gampang memetakan aset kita. Nah, untuk eksternal sendiri Bang, untuk masyarakat sendiri, apa sih keuntungannya Banda Aceh punya Sigolabang nih? Kota dia, Pemda dia itu sekaya apa sih? Nah, dia akan dapat angka-angka itu. Dan tentu dengan angka-angka itu kan dia bisa membuat suatu pengembangan-pengembangan lain dalam hal bisnis. Mungkin ada tanah kota misalnya yang terbengkalai, dia bisa gunakan itu informasi itu sebagai data awal dia untuk mengajukan permohonan sewa misalnya. Jadi tidak hanya kita berpikir untuk voksi SKPD, aset ini harus kita kembangkan untuk juga masyarakat, bagaimana kota ini tumbuh dan berkembang. Dan mungkin bagi Anda aktivis anti korupsi, kalau mau tahu soal aset Kota Banda Aceh, itu bisa periksa datanya semua di Sigolabang. Di Sigolabang, tanpa harus jumpa ke kami. Betul. Nah Bang, untuk tampilannya sendiri Bang, Agus penasaran seperti apa sih tampilan Sigolabang itu Bang? Nah, kalau kita buka di awal langsung ada sajiannya secara eksternal, itu bisa kita lihat
lokasi-lokasi aset yang sudah kami mapping dengan koordinat GIS. Iya. Dan di situ sudah kami petakan juga klasifikasi asetnya dari tanah, peralatan dan mesin, gedung bangunan, jaringan, dan aset tetap lainnya. Itu kita akan mendapatkan informasi klasifikasi yang jelas dengan data grafis yang telah kami sajikan. Jadi di titik-titik itu yang ada titik-titik merah itu lokasi asetnya, Lokasi Bang, asetnya, ya? Dan jenis asetnya mungkin kalau diklik di situ kita bisa tahu jenis asetnya. Kalau lokasi itu hanya untuk tanah, karena kan oke. tanah nggak bergerak. Kalau yang lain bergerak. Ya. Berarti untuk aset yang tidak bergerak itu ditandai sama titik-titik merah seperti yang ada di gambar itu, Bang. Iya. Oke. Nah, selain itu kalau untuk tanah, Bang, kalau misalnya untuk aset-aset yang lain seperti kendaraan dan lain sebagainya, itu kalau kita mau lihat itu ada di mana, Bang? Nanti ada di kelompok di peralatan dan mesin. Di situ ada klasifikasinya. Oh, berarti di yang di sebelah kiri itu iya, itu kategorinya, Bang, ya. Ada kendaraan, nanti ada komputer, ada lemari siswa. Iya. Kita bisa lihat misalnya hari ini Kota Banda Aceh berapa sih memiliki lemari siswanya? Berapa yang baik, berapa yang rusak berat, berapa yang rusak ringan, itu akan tersaji dalam klasifikasi ini. Sehingga sekolah pun dapat dengan mudah untuk mengidentifikasi persoalan yang ada di sekolahnya masing-masing. Oke. Termasuk ada berapa banyak kendaraan kendaraan dinas yang dimiliki oleh Kota Banda Aceh dalam bentuk sepeda motor, mobil, bus dan sebagainya gitu. Mekanisme kerja Sigolabang sendiri untuk membantu kerja-kerja Pemko Banda Aceh dalam hal pelayanan masyarakat itu seperti apa, Bang? Nah, tadi ini adalah aplikasi merekon atau mengkonsolidasi semua proses pengadaan barang dan jasa dari awal. Sehingga kami ciptakan ini berjenjang proses pengendaliannya, mulai dari pengurus barang di SKPD, ada pejabat di atasnya namanya pejabat pengawas pengguna barang. Dia juga memverifikasi inputan dari si pengurus barang dan kemudian divalidasi oleh kami di bidang aset. Jadi staf kami di bidang aset hari ini bertugas mengecek semua inputan proses pengadaan barang di SKPD sehingga itu jadi layak dan pantas untuk kita rekap menjadi daftar inventaris Kota Banda Aceh. Wow, dengan pekerjaan sebesar itu berarti ada sangat-sangat ramai orang yang di bagian aset, Bang, ya? Sumber dayanya atau justru mungkin aplikasi ini bisa dijalankan dengan sumber daya manusia yang terbatas jumlahnya. Jadi bicara aset kan harus bicara juga akuntabilitas. Iya. Jadi sangat penting kami ini menjaga bagaimana penyajian jumlah dan nilai itu bisa diakui secara memadai dalam semua laporan keuangan. Iya. Untuk itu tim-tim yang dari aset kami bagi secara merata tugas dan fungsinya yang alhamdulillah dengan tim yang ada hari sudah memadai dalam mengakomodir itu semua. Selain dalam proses inventarisasi, Bang, fitur-fitur apa aja yang udah dikembangin sama Sigolabang ini? Hari ini di Sigolabang secara internal sudah ada juga menu mutasi barang misalnya. Jika ada pergerakan barang antar SKPD, itu kita bisa lihat proses peralihannya. Yang kedua ada menu penghapusan. Tentu ada barang-barang yang hari ini sudah tidak layak untuk tugas dan fungsi SKPD. Itu bisa kita hapuskan langsung dengan Sigolabang. Dan ada juga menu pemeliharaan. Jadi ada barang-barang yang layak dipelihara, itu prosesnya nggak lagi dalam proses inventarisasi, tapi dalam proses menu pemeliharaan. Itu akan menjadi satu kesatuan nanti dalam penjalan laporan. Jadi berarti misalnya ada mobil yang seharusnya sudah masuk waktu servis itu akan muncul di Sigolabang gitu, Bang, ya? Iya, nilai servisnya akan kita akumulasi ke dalam nilai asetnya. Wow. Iya. Kemungkinan Sigolabang ini akan terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Apa mungkin ada, Bang? Sangat ada peluang. Jadi kami ada bayangan Sigolabang ini mungkin ke depan bisa kita integrasikan dengan aplikasi perizinan misalnya. Karena juga ada aset-aset idle yang bisa kita optimalkan dengan pola pemanfaatan dengan pihak ketiga. Tentu ini ada hubungan dengan perizinan karena ada pihak swasta yang akan nimbrung dalam proses pengelolaan aset. Yang kedua dengan kepegawaian. Pengguna sebagian besar aset ini adalah pegawai yang bersangkutan. Jadi kita ke depan coba kita integrasikan dengan sistem kepegawaian kita. Misalnya si A, dia menggunakan kendaraan apa peralatan kerjanya, itu kita bisa tagging ke orang-orangnya masing-masing sehingga jika ada kendala masalah barang ini hilang, rusak, kita bisa tahu siapa pelakunya. Iya. Nah, Bang, untuk aplikasi yang punya punya data sebesar ini dan sangat-sangat membantu kerja Pemko Kota Banda Aceh, ada nggak, Bang, pemerintah lain yang udah mulai coba-coba pendekatan untuk mungkin ya kita bertukar informasi atau mungkin aplikasi ini mau diadopsi sama pemerintah kota yang lain atau kabupaten yang lain? Alhamdulillah dalam waktu dekat memang ada ini yang sudah mengajukan minat ke kita yaitu Kabupaten Biren. Sudah bersedia untuk mengareplikasi Sigolabang ke Pemda Biren. Kami menyanggupi itu dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan memiliki 2 buah Pemda yang menggunakan Sigolabang. Nah, untuk internal BPKK-nya sendiri, Bang, apa rencana pengembangan ke depan dalam hal
aset mungkin. Ke depan ini lagi on progress, kita akan kembangkan sistem barcode. Jadi ke depan karena kita semua menggunakan Android, harapannya semua kita bisa mengecek setiap barang milik daerah yang ada di pemerintah Kota Banda Aceh, sehingga tidak ada potensi penyalahgunaan di kemudian hari. Berarti masyarakat kalau pengen tahu ini di bawah pengelolaan siapa, dia tinggal scan barcode-nya, langsung ketahuan. Wow, luar biasa Bang. Terima kasih sekali Bang untuk informasi yang sangat berharga pada sore hari ini. Sama-sama. Dan semoga Bang Harisman sehat-sehat selalu dan tetap bisa mengabdi kepada Kota Banda Aceh. Insyaallah. Amin. Baik, teman-teman, itu tadi bincang keuangan bersama Bang Harisman, Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, dan sampai ketemu di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.